Padahal kemarin dari segi seleksinya nih ya, katanya itu kan udah, wah datangin instruktur Jepang tuh. Dari Jepang. Apa namanya, instruktur itu udah, katanya itu yang gue denger tuh ketat. Sampai akhirnya timbul isu loh. Isu ada, apa namanya, pungli. Maksud gue ini hal yang gue rasa udah mendarah daging berarti. Bener gak sih? Artinya lo di era Erick Thohir berani-berani kayak gini. Welcome back to Diskusi Olahraga bareng Reyes dan Donzol. Oke. Berdua nih. Berdua, tapi kita jangan pelukan ya. Sedih gue. Gue kalau ngeliat itu kayak... Hari ini gak ada orang ketiga di antara kita dong. Iya, serem benar. Serem. Jadi hari ini kita berdua dan kita akan membahas sesuatu yang apa ya, rame lah. Lagi rame. Tapi emang ini akan weekly ya sebetulnya kan. Karena pertandingan Liga 1 udah mulai masuk pekan kedua. Tapi banyak hal yang menarik. Baru 2 pekan. Ini hebatnya Liga Sepak Bola Indonesia sih. Kalau menurut gue banyak aja masalahnya yang harus dibicarain. Dan yang tentu saja selalu menjadi sorotan dari musim ke musim adalah soal wasit lagi dong. Padahal kemarin dari segi seleksinya nih ya, katanya itu kan udah, wah datangin instruktur Jepang tuh. Dari Jepang. Apa namanya, instruktur itu udah, katanya itu yang gue denger tuh ketat. Sampai akhirnya timbul isu loh. Isu ada, apa namanya, pungli saat tes dan perekrutan. Gokil sih. Ya? Kalau sampai, ini bener, kalau misalnya sampai kebukti ya, memang harus benar-benar diberantas sih. Ini salah satu jalan pemeriksaan, apalagi kan Pak Erick kan udah jadi ketua komite wasit. Mengangkat dirinya. Iya, komite wasit. Iya, betul. Itu yang menarik menurut gue sih. Kenapa? Karena jadi kayak baru pertama kali terjadi. Iya, ketua umum jadi ketua komite, setahu gue, seinget gue ya. Iya, biasanya kan anggota exco tuh, ketua sama wakil tuh setahu gue ex officio aja, dia sebagai semacam pengawas lah. Iya, betul. Nah itu gue melihat apa ya, kayak ketidakpercayaan, kalau gue ya, sudut pandang gue, ketidakpercayaan Bapak Erick Thohir sendiri kepada orang-orang lain. Kalau gue lihat sampai dia mengangkat untuk sendiri di komite wasit. Iya. Berarti kan ada yang masalah memang dia sudah ngerasa ada itu ya, ada yang harus dia benerin ya. Gitu. Kan waktu kita konten sama Bang Yuke juga kan ngebahas bahwasanya yang dimention tuh wasit tuh, salah satunya tuh. Iya. Yang agak kenceng. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ada pungli ya? Nah, maksud itu gue juga kok bisa ya gitu. Ya biar mulus, yang gue baca ininya ya, rilisnya atau beritanya juga kan di situ biar bisa dimulusin lah untuk lolos gitu loh. Karena kan yang bertugas di situ ada oknum mungkin yang menilai itu kan bukan langsung yang Jepang tuh, mungkin ya Jepang tuh terima laporan, dia kasih ini doang, kasih apa namanya, guideline. Terus ya mungkin ya, gue juga belum ini konfirmasi langsung juga. Ya akhirnya di situ dia terima data, dari data itu baru dia lihat, oh ini mana yang jelek-jelek, yaudah coret. Kali aja kalau misalnya di lapangannya ada yang misalnya batasannya lo lari nih, lari 7 putaran gitu, misalnya 2 menit gitu. Ternyata kalau misalnya, wah ini dia ngambus nih. Kalau 2 menit oke, tapi kalau misalnya dia kurang, bisa lebih, misalnya 2 menit. Teknis ya, 2 menit, teknis, 5 detik misalnya. Oh dia jadiin 2 menit aja nih karena dia ini gitu. Ya, itu teknis pemilihan. Tapi kalau misalnya gini kan, kenapa ada pungli? Apakah ini karena gaji dari wasit itu sekarang ya dari musim kemarin sudah paling gede kan? Udah paling gede ya, mungkin karena biar dapat kerjaan aja Don. Kan gini, lo tampil di Liga 1 adalah sebuah pride. Lo jadi wasit gitu. Sebenarnya harusnya kebanggaan ya. Kalau lo bisa lulus secara murni gitu. Itu kan apa namanya, bisa jadi kebanggaan lo, dan terkait dengan penghidupan juga kan pasti gitu. Pemasukan dan lain-lain gitu. Lebih gede gitu. Makanya mungkin memungkinkan membuka peluang itu gitu untuk ada semacam jalur-jalur cepat lah gitu ya. Kita tahu lah ya, mungkin nggak di situ doang ya, di sendi-sendi ketohan ini kan ada lah bahasa-bahasa untuk nepotisme kayak gitu. Tapi ini kalau benar terjadi mah, maksud gua ini hal yang gua rasa udah mendarah daging berarti. Benar gak sih? Artinya lo di era Erick Thohir berani-berani kayak gini. Itu sih maksud gua terlalu ini ya, blunder ya menurut gua ya. Apalagi gini ya, sekarang kan wasit itu kan menjadi sorotan banget ya dari musim lalu gitu. Terus sekarang jadi perhatian di awal musim bahkan. Sudah jadi perhatian hingga akhirnya Pak Erick Thohir mengangkat dirinya sendiri seperti tadi kata komite wasit ya. Jadi komite wasit gitu. Terus dia berani-berani kayak gitu, itu menurut gue sesuatu yang iya gila sih. Oke, terkait dengan wasit mungkin ada beberapa pertandingan yang harus kita bahas. Betul. Di pekan kedua ya, udah masuk pekan kedua ya. Banyak hal yang menarik di pekan kedua nih. Iya. Salah satunya adalah 2 tim yang notabene musim lalu tuh 2 terbawah. Betul. Yaitu
Rans, Nusantara dan juga Dewa United. Dewa United. Ini mereka nih kalau kemarin nggak ada peraturan, nggak ada degradasi, mereka udah degradasi. Udah degradasi, betul. Seperti itu kan. Tapi pekan kedua mereka tuh meraih 2 kemenangan. Dan ini, ada di 2 besar. Iya, sekarang. ada peringkat 2. Bahkan Dewa United mengalahkan tuan rumah dan sekaligus juara bertahan PSM Makassar di Parepare. Iya, itu gokil sih. Itu apa ya? Kita bahas per pertandingan dulu. Iya. Kita lihat PSS lawan Persis dulu deh. Ya, PSS lawan Persis juga. Gue komentator. Nah, lo gimana lo? Gue play by play. Lo play by play di pertandingan itu. Iya, di pertandingan itu. Pertandingannya sih seru ya. Seru banget. Tapi memang ada wasit siapa dari Bandung, Yudi ya. Yudi Nur Cahya. Ada keputusan yang salah, yang fatal banget. Pada saat itu Yeven Bokavsili, striker dari PSS Sleman tuh ditarik sama Rian Miziar. Oke. Tapi dalam kotak penalti, tapi malah nggak foul sama sekali. Padahal itu harusnya penalti. Tapi dia dari segi positioning, nah ini kan kita bicara juga udah nih. mau nyetak gol. Enggak, maksud gua positioning wasitnya pas gak? Pas lagi lo lihat, gue lupa inget juga sih. Ya masalahnya ya gue nggak tahu sih kalau positioningnya. Tapi kan dibantu oleh asisten wasit yang iya harusnya bisa ya. Tapi menurut gua fatal banget sih itu. Itu akhirnya kan menjadi itu kan pertandingan pertama di pekan kedua kan. Iya gitu, betul. Di hari Jumat sore kalau nggak salah. Barulah Arema Persib. Betul. Ya sama. Arema Persib itu si Gustavo hat-trick tuh. Ya. 2 penalti. Dan itu hat-trick pertama di musim ini. Di musim ini betul. Hat-trick pertama musim Gustavo. 3-3 tuh seru banget sampai ya bule nangis. Iya, si Rezaldi ya kan masuk ternyata bikin blunder ya akhirnya dia merasa bersalah. Iya, betul. Betul. Nah, lalu ada PSM Dewa United yang diwarnai dengan kartu merahnya Erwin Gutawa. Karena menendang. Iya, nah, ini juga PR besar sih maksud gua. PSM sebetulnya di dua pertandingan pertama juga tidak mendapatkan hasil yang positif ya, karena imbang lawan Persija dan kalah lawan Dewa United di kandang sendiri. itu ini kekalahan PSM pertama ya. Kayaknya di kandang setahu gua. Kayaknya. Karena kan musim lalu tuh setahu gua tuh kayak gak kalah ya, gak kalah di kandang. Iya, orang baru capek kayaknya ke sana. Terus Persebaya lawan Barito Putra. Ini juga nih menarik ada nih. Masalah ya? Ada masalah juga sampai Torik Alkatiri diaduin sama Persebaya gitu untuk diinvestigasi lah gitu kepemimpinannya untuk dievaluasi sama Persebaya disuratin gitu karena Persebaya merasa ada banyak keputusan-keputusan yang mungkin menurut mereka merugikan dari yang diambil oleh Torik di pertandingan lawan Barito Putra. Tapi Barito Putra dibandingkan musim lalu, musim ini progres. Better loh. Dan belum kalah. 1 kali menang dan 1 kali seri ini. 4 peringkat terbawah musim lalu, Rans, Dewa, lalu si PSS Sleman sama Barito Putra belum kalah. Bener. Belum kalah itu 4. Makanya gua itu. Tapi kita lihat dulu Don. Ini kan baru awal musim. Iya, ini mah yang namanya liga itu maraton. Betul, butuh konsistensi. Kehabisan bensin juga bisa. Betul. Nah, ada Borneo Bali United. Ini juga seru juga. Diwarnai dengan senyum sumringahnya Nadeo. Walaupun pertama agak ketinggalan dulu. Bolanya bola gampang sebetulnya kebobolan. Tapi akhirnya Borneo bisa menang 3-1. Yoi. Terus Persita lawan PSIS Semarang. Ini juga Persita juga. Iya, Persita setelah kalah di pertandingan pertama, benar, bisa menang lawan PSIS Semarang 2-0 gitu. Iya. PSIS juga sebenarnya secara perlahan harusnya pada musim ini agak lumayan sebenarnya. Iya, dengan lebih lebih matangnya atau lebih nyetelnya Fortes dan juga Marukawa harusnya. Betul. Kan? Tapi ya mereka harus menerima kekalahan. Madura United sama Persik juga seru. Ini seru nih, balas-balasan gol. Iya. Iya, gokil sih ini. Madura United lawan Persik Kediri. Jadi Persik tuh sempat unggul lebih dulu lewat Renan Silva. Iya. Ini aksinya Renan Silva juga luar biasa sih di laga ini. Kemudian tapi bisa dibalas sama si Lulinha. Iya. Tapi nggak lama, cepet juga tuh Pahabol. Bola agak nemu juga sih kalau gua bilangnya dari skema yang mereka lakukan tiba-tiba Pahabol bisa nyetak gol di kotak penalti waktu itu. Ya, the right man on the right place aja sih. Terus Jaja, terus abis itu ditutup dengan Francesco Rivera. Ya, dan itu semua terjadi di babak pertama. Semua terjadi di babak pertama gol ya. Babak keduanya nggak ada gol. Ya. Oke. Itu tadi pertandingan-pertandingan di pekan kedua ya. Nah, kita sekarang tapi masih ada lagi. Masih ada ini Persikabo Persija yang terakhir imbang 0-0. Tapi sebelum ke Persikabo Persija, Bayangkara Rans bisa unggul 2-1 lawan Bayangkara. Itu ini gila siapa?
Rafathar, wah happy banget Rafathar. Cipung. Nggak Rafathar. Ya Rafathar habis. Rafathar nonton langsung di apa sih Wibawa Mukti ya? Enggak, itu di Patriot. Oh di Patriot ya, di Bekasi ya. Ya itu dia, makanya gue bilang anjir benar-benar. Si pemain Jepang yang mencetak gol ini udah mencetak, tapi dia emang spesial penalti ya. Maruoka ya. Penalti. 2 penalti kemarin sama 1 penalti ya ini. Iya betul. Juga. Ini Maruoka jadi salah satu andalan. Tavinho. Terus si Bayangkara tuh udah sempet nyamain dulu sebenarnya. Iya. Lewat Henrique da Silva de Sousa ya. Tapi Bayangkara harus terima kenyataan sih kalah. Emang juga kalau gue melihat. Tapi di laga ini sebentar. Di laga ini juga ada yang kontroversial juga keputusan wasitnya. Harusnya Dendi-nya itu golnya tuh nggak offside. Nah itu dia. Itu sampai viral kan videonya kan. Nah gue aneh nih karena asisten wasit tuh ngangkat. Padahal secara positioning bahkan udah lurus banget tuh dia. Iya, udah lurus banget dia. Terus posisi wasit utama juga ideal lah untuk ngelihat itu offset atau enggak gitu loh. Nggak, kalau offset kan setahu gue kan wasit juga akan menilai dari si hakim garis. Kalaupun misalnya offset tapi wasit hakim garis nggak ngebet, nggak bakal. Tapi kan keputusan akhirnya bukan tetap ini kan, tetap di wasit utama. Betul, kan? Di wasit utama. Tapi kan itu kan sinyal yang diberikan oleh asisten wasit gitu. Makanya itu padahal kalau itu gol seri laga ini, tapi wasit menganulir gol tersebut, ya akhirnya jadi viral. Jadi rame juga. Makanya Don, menurut gua sih sebenarnya ini wasitnya masalah ya. Wasit. Oke, VAR darurat benar butuh. VAR butuh. Tapi yang paling penting menurut gua adalah yang paling darurat adalah SDM-nya mesti dibenerin. Lo tau nggak di futsal ada VAR? Hah? Nggak tahu kan lo? Enggak gua. Tahu loh. Liga futsal tuh udah ada VAR namanya video support system, tapi memang masih menggunakan video yang digunakan oleh si broadcaster. Oke, tapi itu bisa jadi alat bantu. Alat bantu, jelas. Jadi jelas ada regulasinya. Setiap tim dapat satu challenge. Oh, jatuhnya kayak challenge di bulu tangkis lah ya? Kayak bulu tangkis sama kayak di volley. Jadi kalau misalnya challenge itu lo gunakan, terus VAR itu berhasil, lo masih punya satu challenge. Kalau nggak berhasil berarti habis challenge lo. Tapi satu babak satu atau semua? Satu babak satu. Satu babak satu. Oh, oke. Itu biasanya digunainnya dalam situasi-situasi kayak misalnya gini, gue yakin itu handsball dan menghasilkan penalti. Maka gue minta challenge di situ. Diputerin tuh. Walaupun masih sifatnya replay ya. Replay, ya sifatnya replay. Gitu. Operatornya dari broadcaster. Kalau dapat angle-nya, kalau nggak dapat, ya itu dia. Maksud gue ada keterbatasan. Tapi kan setidaknya kan itu sedikit membantu dong. Iya. Karena ada beberapa keputusan akhirnya emang berubah karena akhirnya ngelihat VAR tersebut, video support system. Karena belum bisa dibilang asisten referee tapi support system. Iya sih, karena kan juga yang operasiin kan bukan wasit. Ya. Bukan betul, kan? Memang operator TV-nya, broadcaster kan. Broadcasternya. Oke. Nah kalau misalnya kayak gitu menurut lo bisa nggak sih Liga 1? Ya nggak bisa lah. Kalau misalkan, ya lu kalau kayak gitu ya Bandung Premier League udah ngelakuin yang amatir. Iya, itu kan dia VAR kan ngomongnya. Tapi itu kalau menurut gue VAR dengan kemasannya. Ya, video support system. Sama gitu, dengan kemasannya dia gitu. VAR itu kan nggak gampang. Iya, kalau VAR yang mengikuti FIFA nggak gampang. Tapi maksud gue, lo kan sebagai ini pemilik kompetisi dalam ini PT LIB dan seluruh klub juga kan mungkin bisa menjadikan ini sebagai sebuah aturan. Di saat kita lagi mempersiapkan VAR yang notabene yang lo bilang tadi masalah SDM. Nggak, tetap kalau menurut gue nggak bakal bisa Don. Oh gitu. Sulit. Lo melakukan inovasi itu, lo harus sesuai ketentuan FIFA. Ya lo harus minta restu dari FIFA atau AFC. Kalau untuk ini ya, karena ini liga resmi. Tapi futsal berjalan tanpa restu tuh. Ngeri banget tuh berjalan tanpa restu. Gue nggak tahu ya tanpa restu apa gimana. Tapi kali ini kan inovasi ya. Inovasi mungkin bisa aja diterapin. Kalau misalnya bicara soal efisiensi atau biaya lebih murah lah gitu, mungkin bisa diajuin. Tapi gue rasa akan sulit diterima. Mungkin ya. Tapi why not? Kedepannya mungkin bisa jadi FIFA melihat situasi misalnya, nggak seluruh negara nih misalnya bisa seperti negara-negara maju di Eropa gitu. Ya mungkin ada alternatif ini bisa lo gunain untuk sementara sambil lo membuild up untuk VAR itu gitu ya. Siapa tahu gitu. Tapi gue melihat itu salah satu solusi sih yang mungkin memang secara 1 sampai 10 mungkin baru 7 lah poinnya lah, nilainya lah gitu. Tapi itu setidaknya bisa gini loh. Ada orang yang penasaran dengan situasinya. Setidaknya dia udah ngambil challenge walaupun mungkin di video support system itu walaupun hanya sekedar replay sekedar dengan angle yang terbatas yang dimiliki oleh si broadcaster. Tapi harusnya sih bagus sih kalau dipakai sih. Setidaknya kan katanya kan biaya VAR itu miliaran segala macam gitu kan. Lebih kayaknya, nggak cuma miliar, puluhan miliar. Iya, maksudnya artinya itu kan mahal. Ini kan cuma
nambahin uang rokok buat broadcaster aja lah gitu. Nambahin kamera juga lah pasti. Nggak uang rokok doang. Kan kameranya menggunakan kamera broadcaster. Iya sih. Ini tanya nih, ada camper senior nih satu. Oke, kita lanjut. Ya, yang pasti di dua pekan pertama ini Rans dan Dewa ada kokoh di peringkat 1-2. Kita tunggu konsistensinya ya. Bali United juru kunci. Ini nih gila. Bali United yang wakilin kita di kualifikasi Liga Champions Asia ternyata kedodoran di awal musim. Kalah loh di dua laga. Kalah dari PSS Sleman di kandang sendiri. Blunder Cawor langsung. Cawor terus kalah lagi kemarin di kandang Borneo ya. Iya, Borneo. Ya ini benar-benar ini nih warning juga nih buat Teko nih. Bisa jadi Teko jadi pelatih pertama yang dipecat kah? Wah. Itu bisa juga sih. Iya dong, bisa dong. Bisa aja sih kalau Indonesia kan berapa ya? Paling cepat tuh 5 pekan apa 7 pekan? Ya 5 pekan aja udah ada ini pecat waktu itu. Kalau musim lalu ya. Dan ini akan menjadi kursi panas sih menurut gue. Kursi panas. Bali United salah satu mungkin dengan adanya kondisi sekarang mungkin ya. Tapi sih gue ngelihat dengan apa yang sudah diberikan Teko mungkin masih akan diberikan kesempatan agak lebih lama. Dan last match di pekan kedua Persija lawan Persikabo di kandang Persikabo. Nah, skor kacamata. Skor kacamata. Simic main. Nendang. Mungkin belum ketemu sentuhan terbaiknya. Enggak, masalahnya sampai sekarang bolanya nggak tahu di mana. Iya. Padahal Simic dinanti-nantikan banget kemarin performa ini. Gue lebih penasaran aja sih pada saat dia tidak musim lalu nggak ada di Persija dan dia bermasalah sama Persija. Lalu dikembali lagi di Persija. Kita tahu bahwa dia sama Rico sangat nyetel, tapi Rico Simanjuntak sudah memiliki pasangan Rio Matsumura. Iya betul. Yang kemudian menjadi menjadi duet yang emang ideal juga. Cuma gue pengen lihat nyata ya. Gue sih menganggap sentuhannya masih belum ada ya. Maksudnya belum ke performa terbaiknya dia ya. Sama satu lagi, kayaknya bukan striker yang diinginkan oleh Thomas Doll secara gaya. Ya. Lo ngeliatnya gimana? Kayaknya tipikalnya hampir sama sebenarnya sama Kermencik. Kalau menurut gua kayak Aji Kusuma yang diminatin. Mereka pemain-pemain yang mau lari untuk ngejar, untuk ngepres dari awal segala macam. Menurut gua sih ada 2 tipe yang memang disiapin sama Doll. Kalau berkaca dari musim lalu ya, ada tipikal striker pelari yang punya mobilitas tinggi, tapi ada striker yang memang nomor 9 murni. Pemantul mungkin. Pemantul dan juga ya itu sangat berbahaya di kotak penalti lawan. Sayang memang Kermencik itu pada musim lalu ya menurut gue sih nggak terlalu gacor ya dengan harganya yang mahal ya. Memang dia pemain termahal musim lalu sih. Iya, setuju. Musim lalu. Sementara Simic ini kan masih dinantikan nih comeback-nya dia setelah kemarin ya bisa dibilang cukup melukai lah pasti. Walaupun bukan dia yang salah menurut gue. Iya, bukan dia yang salah. Bukan dia yang salah memang. Secara profesional ya, kontrak gitu. Tapi kan sekarang dia dinantikan banget performanya seperti ketika dia membawa Persija juara 2018 lah. 2 tahun lalu. Dan ekspektasinya pada besar. Karena manajemen Persija belum mengontrak pemain asing secara full dari jatah yang diberikan oleh LIB. Nah, bakal datang pemain asing baru lagi katanya. Pemain Lecia Gedong, mantan timnya Gedong tuh pisang tuh biasanya. mantan rekan timnya Egy. Jadi ini seorang gelandang serang. Oke. Kalau gue nggak salah kayaknya udah tiba di sini deh. Mungkin tinggal dikit lagi akan dikenalin. A1 lah. Udah pada beredar sih sebenarnya gitu loh. Namanya siapa ya? Gue jadi lupa dah namanya tadi. Maciej Gajos. Oh, Gajos. Iya namanya. Gue nggak tahu spellnya gimana tapi Maciej Gajos. Kayaknya orang Polandia sih. Polandia sih, striker Polandia. Karena Lecia Gedong kan dari Polandia ya. Iya, betul. Nah, ngomong soal Persija di pekan ketiga ini menarik nih. Karena ada sebenarnya agak sensitif sih. Persija kan udah main di GBK nih, lawan PSM. Terus sekarang nggak bisa main di GBK lagi, terancam pindah ke Patriot. Tanggal Bekasi. 16 ya. Karena tanggal 16 Juli ternyata dipakai sama salah satu partai politik. Betul. Dan kabarnya sekarang beberapa atau mungkin ya artinya ada supporter Persija yang melakukan protes ke partai tersebut. Benar gak sih? Iya. Yang gue dengar sih seperti itu. Dan sampai pihak partai minta maaf loh ke The Jack kalau dipakai ininya ya stadionnya terlebih dahulu gitu loh. Mungkin ya kenapa ya sampai ada pernyataan sama itu. oren katanya.
Nggak gini, kalau gue berkaca dari sisi pengelola GBK, ini kan berarti Persijanya telat untuk booking lebih dulu. Gitu. Sebenarnya ya. Ya mungkin ini si pihak partai politiknya sudah booking dari setahun lalu, kita nggak tahu. Iya. Ya makanya ya mungkin ya akhirnya terpaksa harus tidak bisa memakai GBK lagi. Iya. Itu setelah kemarin agak digeser-geser tuh. Iya. Yang pertandingan pertama harusnya tanggal 1, tanggal 2, akhirnya tanggal 3. Yep. Nah, sekarang akhirnya mereka harus ngalah untuk bermain di Stadion Patriot Candrabaga nanti lawan Bayangkara ya. Lawan Bayangkara ya. Sama-sama tim yang lagi masih goyang sih. Masih goyang, sama-sama masih pengen menang. Oke, kita bahas yuk. Preview match Liga 1 pekan ini. Oke. Gue buat tambahan juga kan, gue besok kan mau jadi ngeri udah jadi komentator Liga 1 lo ya. Iya nih, welcome welcome to Liga 1. Iya. belum sempet ini nih, belum sempet di touch up. Masih suara tanpa wajah. Masih suara tanpa wajah. Wajah gue masih kurang jualan. Aduh. Ya, oke. Di hari Jumat nanti ada Barito Putra dan PSS Sleman dan juga Persikabo PSM. Oke, kita mulai atu-atu tapi kita pilih nih yang menang siapa, persentasenya berapa, gitu aja ya. Dari segi persentase aja kemenangannya. Lalu kalau Barito Putra lawan PSS Sleman. Barito Putra dan PSS Sleman sama-sama saat ini sedang 4 poin ya. Ya, gue ngelihat sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Coach RD di Barito pada musim ini bisa dibilang ada perbaikan. Ya, RD tuh cocok banget di Barito Iya. Komposisi pemain yang dia punya juga tepat, apalagi striker si Murilo ya. Iya. Itu juga gacor juga. Yep. Dan gue ngelihat di sini ada harapan bagi Barito untuk bisa setidaknya menembus papan atas sih. Harusnya ya, kalau mereka bisa konsisten gitu loh. Dan PSS Sleman juga tadinya tuh bahkan kita di ngobrol-ngobrol kemarin sempat agak-agak ini ya. Mihelnya. Iya. Karena persiapannya jelek. Iya betul. Kalau mulu dicoba. Iya. Nah tapi ternyata PSS Sleman mampu membuktikan mereka bisa menjadi kuda hitam lagi nih di musim ini gitu loh. Yang gue ngelihat ya main di kandang Barito PSS Sleman, kalau gue ngelihatnya ya, gue masih megang Barito Putra menang tipis lah. Iya. Berarti 5-5-4-5. 5-5-4-5. Ya, kalau gua jadiin ini 50-50 sih. Kenapa? Karena PSS Sleman nih pertama ada suntikan moral berhasil menang di kandang Bali United dan juga sebetulnya di kandang sendiri dia punya peluang kemenangan. Sebelum kemenangan itu agak sedikit dilukai oleh wasit Yudi itu kan, gitu. Yudi Nur Cahya itu. Gue liat PSS Sleman nih secara permainan udah oke banget, komposisi udah oke. Tinggal ya memang gue tahu Barito Putra juga lagi bagus gitu. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang seru. Gue 50-50 makanya. Lo 50-50? 50-50. Moralnya PSS Sleman juga bagus. Lanjut ya, Persikabo PSM Makassar. Persikabo berhasil menahan imbang Persija walaupun mereka sebagai tuan rumah, tapi mereka kayaknya emang nyari hasil imbang sih. Kalau gue ngeliat mainnya kemarin Sahrul Trisna kalau bolanya dekat dia nggak buru-buru itu kan indikasi di mana seorang kiper aja buru-buru. Oke, kalau itu, tapi gue ngeliat permainan Persikabo kemarin apalagi si Frankie Misa ya. Wah, itu di awal Iya di awal kan, tapi kan ngejar menang juga. Secara ball position nanti kalah, secara peluangnya juga kalah kalau gue bilang gitu. Ya tapi ya memang kalau ngelihat lawannya sekarang PSM Makassar, mereka kedatangan lagi PSM Makassar punya kengototan juga tuh. Oh itu dia, apalagi mereka habis terluka di kandang. Nah mereka pasti pengen raih poin lagi. Iya, gitu. Sebagai pelampiasan. Tapi Persikabo menurut gua ya kemarin waktu saat menghadapi Persija mereka punya pertahanan yang solid banget. Bener. Deep banget, rapat banget, bahkan sekelas Riko Simanjuntak aja sulit. Mau nggak mau emang syuting jarak jauh. Jarak jauh benar. Sebenarnya ada satu peluang Persija yang sayangnya mentok tiang pada saat Firza Andika crossing Aji Kusuma. Ya seperti itu. Cuma gua nggak tahu nanti PSM Makassar bagaimana membongkar pertahanan Persikabo. Apalagi PSM Makassar kita tahu tim yang pragmatis. Bener. Nyari 1 gol udah. Itu mereka kayak Bali United era juara sama Teko atau Persija juga era juara sama Teko kan gitu kan mainnya pragmatis. Nah kalau persentase gue dulu ya, kalau Persikabo PSM gue menjagokan PSM 45-55. Lo PSM ya? Ini PSM datang dengan kecewa yang sangat besar sih. Gue masih 50-50 ya. 50-50 di sini. Bagus nih, kita beda-beda nih. Jadi nanti pada saat buat teman-teman di rumah juga tetap ya, maksud gua lu juga punya prediksi, monggo silakan. Ya siapa tahu kalau benar nanti mungkin ada hadiahnya mungkin dari istrinya masing-masing. Dari istri masing-masing. Peluk Rais tadi. Peluk Rais. Juga gua. Lalu ada Persib dan Dewa United. Ini seru. Ini dia nih. Ini pasti bakal seru. Dewa United yang
yang udah mengoleksi 2 kemenangan, bahkan menang lawan PSM Makassar, tim yang sulit dikalahkan oleh Persib Bandung di beberapa tahun terakhir. Dan Persib Bandung yang belum, kadang-kadang juga bingung deh. Mereka lawan Arema, kayak abe, kayak dia bisa, mereka tuh peluang banyak, tapi nggak bisa menghasilkan gol. Tapi giliran kebobolan tuh kayak gampang aja gitu. Nah, kalau gue ngelihat Persib ini di di lini depan tuh mereka harusnya nggak kekurangan sih. Kalau semua, gue rasa semua gak ada kekurangan. Iya, dengan skill yang dimiliki. Lo lihat aksi individu ya. Ada 2 aksi individu yang berhasilkan 2 gol dari Persib di pertandingan lawan Arema ya. Kita lihat bagaimana aksinya si Ciro Alves. Terus aksinya David Da Silva dikawal 5 pemain tapi bisa tetap ngegolin. Itu kan membuktikan kualitas 2 striker itu mumpuni gitu. Kalau punya supporting dari lini keduanya memang juga mumpuni. Beckham oke 2 kali umpannya memang wah oke gitu. Tapi kan gue ngelihat ya di sini nggak tahu gimana. Kayaknya lini tengah Persib tuh agak sedikit masih ada harus yang ditambah deh. Oke, dan sekarang langsung aja ke prediksi lo berapa? Ya, gua ngelihatnya Persib kali ini pasti bisa menang. Iya, akan memberikan kekalahan pertama ke Dewa United. Gua sih ngeliat itu, gua 60-40. Gue 55-45 deh buat Persib. Lo 55-45 buat Persib. Iya. Oke. Lanjut Rans Nusantara Persita, kita langsung aja deh. Rans lagi bagus. Persita juga habis meraih kemenangan kemarin. Ini sama-sama pragmatis pasti mainnya di Stadion Patriot lagi. Ini mainnya di Sleman ya. Di Sleman. Di Sleman. Makassar sekarang Sleman. Iya, Makassar sekarang di Sleman. Gua ngeliatnya kayaknya ini seri 50-50. Gua Rans menang. Lo Rans menang. Rans, biar gue ntar diajak Raffi. Ya. Bantigor. Oke. Persik Arema. Ini kalau pertandingannya 2000 awal sih seru sih. Seru. Tahun 2000 awal. Derby Jatim nih. Tapi Persik Arema sih, gua ngelihat Arema kemarin pemain asingnya bagus-bagus banget ya. Bagus. Gue juga bingung. Yang terutama di lini belakang tuh. Iya, gue bingung deh. Tapi gue sih imbang sih nih Arema Persik. Arema Persik lo imbang ya. Gua ngelihatnya Arema menang. Wih, gila di kandang Persik loh. Iya, kan Arema sekarang belum punya kandang sendiri juga. Udah terus. Udah hukumannya kan udah. Ya, tapi kan belum bisa gunain stadion. Gajayana dia pakai. Belum juga. Ya? Paling 3 bulan lah katanya butuh perbaikan. Oke. Kayaknya sekitar 2 bulan 3 bulan gitu. Bali United, Madura United. Wah, ini Bali juru kunci. Madura kemarin baru menang 3-2 atas Persik Kediri. Betul. Gue sih bilang ini imbang. Lo imbang 50-50. Gue megang Bali United. Kali ini Bali United bakal ngamuk sih gue. Wah, gila ya. Ngamuk. Iya maksudnya ngamuk menang lah. Iya menang. Gak maksud gue bakal menang tipis lah sebenarnya Bali United. Iya benar. Lawan Madura United. Selanjutnya Persis Borneo. Persis juga ini agak ini ya. Permainannya bagus. Oke gitu loh. Tapi mereka dominan Messi Doro banget gak sih sama si DB itu. Bahkan beberapa kali gue lihat bersinggungan juga sih, walaupun memang beda karakter ya. Isidoro lebih deep playmaker, si CDB tuh emang winger sejati gitu. Itu kan mantan pemain GDT yang dipinjam di Karacaburi kan gitu. Nah si CDB ini emang bahaya banget. Cuma gue ngeliatnya Borneo juga percaya diri nih. Iya, karena Persis kalau udah unggul nih kebobolannya itu kadang-kadang ada aja gitu, nemunya gitu kebobolannya. Lo berapa persentase? Imbang. Gue Persis deh. Persis ya? Nah, tipis unggul. Oke. 55-45. PSIS Persebaya. Ini seru sih Marukawa lawan Fortes kan. Fortes kan akhirnya lawan Persebaya lagi nih. Gue PSIS Semarang. Lo PSIS Semarang. Oke, gue Persebaya, PSIS Semarang juga. Berapa? 55-45. Oke, terakhir Persija Jakarta Bayangkara. Persija Jakarta Bayangkara ini akan menjadi laga yang ketat. Gua tetap pegang Persija. 55-45? Sama gue 55-45. Dan itu adalah preview match Liga 1 ya. Yes. Jadi jangan dipakai buat hal yang mudorot ya. Ya buat ini aja, buat seru-seruan. Teman-teman bisa juga sampai pendapatnya segala macam. Yang pasti kita juga berusaha untuk memberikan sudut pandang kita ya dengan apa yang kita tahu aja sih gitu. Benar. Jangan sampai kalian juga salah nangkep sinyal nih dari kita gitu loh soal prediksi ini. Kalau sinyalnya agak terganggu pakainya Bayu. Masuk gak bridging gua? Masuk. Tapi ini udah mau habis. Tapi teman-teman scorer yang pasti tonton terus Discord.
Betul. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Benar. Follow juga Instagram Skor Indonesia, Instagram M. Rais Adnan dan juga Donzol. Oke, Guru Zola. Gua Rasatan. Ciao. Ciao.